Modelnya lucu banget ya. Iya nggak sih? lucu banget ini. Gimana sih caranya? Gimana kita ke komunitas ondel-ondel aja? Boleh, boleh, boleh. Yo. Anjir, banget. Gimana cara masuknya? Kalian penasaran gak sih Iya, guys aku gimana penasaran caranya juga. masuk ondel-ondel ini? Aku penasaran banget sumpah. Gimana sih caranya? Gimana kalau kita ke komunitas ondel-ondel aja? Sumpah boleh ayo yuk let's go. Ayo. That's all we are. The sun comes up and it goes back down. We search for love. Ondel-ondel adalah bentuk pertunjukan seni khas Betawi yang sering ditampilkan dalam pesta rakyat. Ondel-ondel berupa boneka besar dengan tinggi sekitar 2,5 meter yang dibuat dari anyaman bambu. Bagian wajahnya berupa topeng dengan rambut kepala yang dibuat dari ijuk. Wajah ondel-ondel laki-laki biasanya dicat dengan warna merah, sedangkan yang perempuan warna putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri dulu nih. Ya, kan tak kenal kalau tak sayang, apa terbalik ya, tak sayang kalau tak kenal gitu katanya. Jadi perkenalkan, saya Yogi, Ketua Komunitas Ondel-Ondel DKI Jakarta, yang mana saya punya kurang lebih sekitar 20 anggota sanggar yang tersebar di 5 wilayah DKI Jakarta, ada utara, timur, selatan, barat, pusat gitu. Yang sanggarnya itu bergerak di bidang pelestarian seni dan budaya ondel-ondel. Sejarah latar belakang Koja, wah ini singkatan nih, Koja Komunitas Ondel-Ondel DKI Jakarta. Itu berdiri pertama itu atas inisiatif dari ketua sanggar nih, ketua sanggar ondel-ondel itu yang tadi kurang lebih sekitar 20 yang ada di wilayah DKI Jakarta. Ingin tuh dia punya sebuah wadah, ingin mempunyai sebuah payung. Jangan cuma sekedar, mereka sering ngumpul, jangan cuma sekedar nongkrong ngumpul yang tidak bermanfaat, tidak ada gunanya gitu. Jadi akhirnya tercetuslah di situ ide bagaimana kalau misalnya kita buat sebuah perkumpulan komunitas yang mungkin bisa dikatakan mempunyai badan hukum. Akhirnya sepakatlah kami semua membentuk sebuah perkumpulan atau komunitas yang dinamakan Komunitas Ondel-Ondel DKI Jakarta, yang kebetulan mereka menunjuk saya sebagai ketuanya. Dan alhamdulillah dari tahun 2018 berdiri kami Komunitas Ondel-Ondel DKI Jakarta sampai sekarang tahun 2025. Berarti kurang lebih berapa tahun tuh ya? 7 tahun atau 8 tahun ya? Kurang lebih udah banyak ya komunitas ini berdiri, yang alhamdulillah anggota kami semua dapat merasakan manfaat dari berada di dalam sebuah perkumpulan komunitas ondel-ondel DKI Jakarta. Nah, alhamdulillah yang tadinya mereka cuma sekedar nongkrong,
yang mungkin bicara ngobrol ngalor ngidul, tak tentu arah. Akhirnya ketika sekarang sudah ada komunitas yang berbadan hukum, mempunyai legalitas, terdaftar di Kemenkumham, alhamdulillah mereka semua dapat merasakan manfaatnya. Seperti apa manfaatnya? Manfaatnya itu ya seperti tugas-tugas pentas gitu. Karena alhamdulillah semenjak komunitas tersebut berdiri, kami mencoba untuk bersinergi, berkolaborasi dengan aparatur daerah, dalam hal ini Pemprov DKI Jakarta, yaitu Dinas Kebudayaan DKI Jakarta. Kami datang, kami silaturahmi dan alhamdulillah disambut baik. Dan mulai saat itu di tahun 2020 kami masih ingat ketika Dinas Kebudayaan DKI Jakarta itu berdiri, tugas-tugas pentas ondel-ondel itu alhamdulillah dipercayakan kepada kami, kepada komunitas ondel-ondel DKI Jakarta dan sampai saat ini, sampai sekarang. Jadi kurang lebih itu sejarah latar belakang dari berdirinya komunitas ondel-ondel DKI Jakarta. Kemudian juga di momen-momen tertentu juga kami membacakan ratib, yang kami bacakan di sini ada ratibul hadad itu. Kemudian juga terkadang kami di acara event-event tertentu kami bacakan, kami bawakan Maulid Simtuduror. Kemudian setelah itu kami berdiskusi, rapat, kemudian setelah itu selesai kami ramah tamah sambil menyantap hidangan yang kami sediakan gitu. Jadi kegiatannya kurang lebih komunitas ondel di DKI Jakarta seperti itu. Kami tiap bulan ada perkumpulan dan kegiatan lain yaitu menghadiri undangan-undangan dari dinas, undangan dari banyak pihak yang mengharapkan kedatangan kami. Kemudian kegiatan yang lain yaitu membuat seperti ondel gitu bagi yang membutuhkan, bagi yang meminta gitu, karena kami kan sistemnya ini ketika ada permintaan baru kami bikin gitu. Artinya kami tidak mempunyai tempat, kami tidak mempunyai toko, kami tidak ready stock. Jadi ketika ada permintaan baru kami bikin. Kalau misalnya kita perhatikan ya, anak muda ini kan nggak jauh dari gawainya, nggak jauh dari handphonenya gitu. Seperti mereka pasti ya selalu ngecek Instagramnya, Facebooknya dan lain sebagainya. Dan hal itu kami manfaatkan untuk juga memposting kegiatan kami di media sosial, itu tadi Instagram, tadi Facebook. Untuk apa? Untuk mereka yang berteman dengan Instagram kami, dengan Instagram Sanggar Ondel-Ondel anggota kami, mereka nanti akan mengetahui, mereka akan melihat, oh seperti ini loh kondisi ondel-ondel. Ondel-ondel itu dipentaskan loh. Seperti kemarin Cap Gomir dipentaskan, seperti di HUT DKI Jakarta, kemudian di HUT Republik Indonesia juga dipentaskan, di banyak-banyak event acara dipentaskan gitu. Artinya dengan kita manfaatkan media sosial, itu harapan kami dapat menarik minat anak muda. Pertama untuk mereka mengetahui dulu, mengenal. Setelah mereka mengetahui dan mengenal, yang kami harapkan adalah timbul rasa cinta gitu. Keinginan untuk menggali lebih dalam lagi tentang seni ini gitu. Paling itu harapan yang kami ingin dari generasi muda dengan media sosial ini, agar anak generasi muda kita itu lebih tertarik untuk mengulik atau mendalami seni budaya Betawi ini. Jadi ondel-ondel itu sebenarnya ada dua ya, yang ngamen. Ada ondel-ondel yang ngamen di jalan disebut pengemis, dan juga ada ondel-ondel yang ngamen di jalan ya disebut ya mereka yang betul-betul ngamen melestarikan budaya. Mereka yang disebut pengemis adalah mereka yang ngamen yang tidak sesuai pakem. Tidak sesuai pakem itu atau tidak sesuai ketentuan, yaitu mereka yang mengamen tidak seperti halnya orang-orang terdahulu lakukan. Karena apa? Karena orang-orang terdahulu tersebut sudah melakukan ngamen dari zaman Belanda. Jadi kita tidak dapat menyalahkan mereka yang ngamen. Dari zaman Belanda, bahkan kolonial Belanda memberikan ruang, memberikan tempat, kemudian dikenakan pajak bagi para sanggar yang mengamen. Mereka resmi, mereka terdaftar. Tapi ngamen seperti apa? Yaitu ngamen yang menggunakan alat musik lengkap, ondel-ondelnya sepasang, kemudian ada alat musik lengkapnya itu ada gong, tehian, keneng, kempul, orangnya banyak, terus juga musiknya juga nggak menggunakan musik rekaman. Tuh.
Kalau sekarang mereka ngamen menggunakan alat musik rekaman, tidak menggunakan alat musik lengkap. Kemudian ondelnya juga cuma satu. Nah, hal tersebut tuh kami tidak katakan sebagai pengamen. Tapi kami sepakat mereka yang ngamen menggunakan alat musik rekaman itu lebih cocok dikatakan sebagai pengemis. Kenapa dikatakan sebagai pengemis? Karena mereka telah merusak, menjatuhkan norma budaya kita yang seharusnya itu ondel-ondel tuh ngamen tuh pakai alat musik lengkap, ondel-ondelnya sepasang pakai alat musik kemudian juga orangnya juga banyak. Kenapa mereka ngamennya cuma pakai alat musik rekaman? Itu artinya mereka keliling itu bukan untuk melestarikan, tapi mereka keliling itu cuma ingin mencari cuan. Tuh. Jadi tanggapan kami dari komunitas ondel-ondel di Jakarta itu sangat sedih, sangat miris melihat fenomena ondel-ondel ngamen keliling tapi yang menggunakan alat musik rekaman. Nah, saya sebagai ketua itu sering sekali. Ketika saya lihat nih di jalanan mereka ngamen pakai alat musik rekaman, saya samperin, saya tanyain sanggarnya, saya tanyain alamatnya, kemudian di situ saya nasehatin, saya arahin, kemudian saya informasikan ngamen yang benar itu seperti apa gitu. Dengan harapan mereka mau berubah tidak lagi ngamen pakai alat musik rekaman, tapi kami mengharapkan andai kata mereka mau ngamennya yang sesuai pakem, yang pakai alat musik lengkap. Itu paling langkah kami dari komunitas ondel-ondel di Jakarta menyikapi dari pertanyaan fenomena ondel-ondel ngamen. Dampak yang dihasilkan adalah ondel-ondel sekarang dipandang sebelah mata sama masyarakat. Yang dulu tuh ondel-ondel tuh keren, orang kalau misalnya ngelihat ondel-ondel kayaknya ini suatu budaya yang sudah ada dari 4 abad yang lalu sampai sekarang masih eksis. Dulu orang mengapresiasi, dan ketika ada ondel-ondel ngamen pakai alat musik lengkap, itu apresiasi mereka juga tidak tanggung-tanggung. Puluhan atau mungkin ratusan ribu yang mereka berikan. Tapi semenjak sekarang mereka ngamen cuma pakai alat musik rekaman, jadi bukan apresiasi tapi yang ada malah cemoohan gitu. Jadi pertanyaan dari dampak fenomena ondel-ondel ngamen yaitu ondel-ondel nilai budayanya itu menjadi turun, yang tadinya indah dilihat mata sekarang menjadi dipandang sebelah mata oleh masyarakat Jakarta. Nah, hal ini sangat berat sekali yang kami rasakan, dan kami dari komunitas ondel-ondel DKI Jakarta ya mempunyai ruang terbatas, mempunyai wewenang terbatas. Paling kami hanya bisa berharap kepada dinas terkait, instansi terkait untuk membantu kinerja kami bersinergi lebih erat lagi dalam hal bukan hanya sekedar meminimalisir, tapi betul-betul menghilangkan ondel-ondel itu yang ngamen cuma pakai alat musik rekaman gitu.